يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد عز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا أما بعد معاشر المسلمين jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan juga kesempatan serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini, di siang hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan waktu. Dan yang paling penting saat ini adalah alhamdulillah kita dipertemukan oleh bulan suci Ramadan, yang mana dulu para sahabat 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Setelah bulan Ramadan tiba, kemudian bulan Ramadan pergi, para sahabat juga berdoa selama 6 bulan setelahnya agar amalan-amalan ibadah yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka dengan bekal yang baik-baik, sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ketika kita saat ini memasuki bulan suci Ramadan, ada satu ayat yang sering dibacakan oleh para khatib dan juga mubaligh ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maqasidus syariah atau maksud diturunkan, tujuan diturunkannya perintah untuk puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya semua amal ibadah yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan, baik itu ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, maka keduanya harus bisa membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ternyata ketika Ramadan sudah pergi, kualitas diri kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, bahkan berkurang, berarti kita belum bisa termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika masuk bulan suci Ramadan juga banyak ibadah-ibadah yang sangat disukai oleh kaum muslimin. Baik itu ibadah-ibadah harian, ibadah-ibadah mingguan, ya, ataupun ibadah-ibadah lain yang bersifat datang ketika bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah tilawatul Quran, atau mungkin biasa di kalangan kita menyebut dengan tadarus Al-Quran, yang mana ini merupakan satu ibadah yang kaum muslimin sangat bersemangat sekali, khususnya ketika datang bulan suci Ramadan.
kita bisa melihat contoh dari para salaf dan juga sahabat terdahulu. Sebagai contoh, sahabat Utsman bin Affan, beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Kemudian sahabat Qatadah bin Nu'man, beliau menghatamkan Al-Quran ketika bulan suci Ramadan 3 hari sekali. Kemudian Imam Syafi'i, beliau bahkan menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Dan juga contoh para sahabat-sahabat lain yang sangat bersemangat dalam tilawah Al-Quran khususnya di bulan suci Ramadan. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas yang menjadi pertanyaan kepada diri kita adalah, apakah hanya dengan tilawah Al-Quran itu bisa menyebabkan kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa? Apakah hanya dengan khatam 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya itu cukup untuk membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja belum. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika masuk bulan suci Ramadan juga banyak dari kita memiliki target-target tertentu. 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 1 kali, 1 bulan khatam 2 kali dan seterusnya, sampai dia benar-benar menyelesaikan target dari apa yang dia capai selama bulan suci Ramadan. Karena setan-setan dibelenggu sehingga kita sebagai kaum muslimin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasa ringan dan merasa betah untuk duduk berjam-jam untuk membaca Al-Quran dan juga menghatamkannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sumber solusi dari semua permasalahan hidup kita di dunia. Semua yang ada dalam diri kita ada petunjuk dan juga pembahasan di dalam Al-Quran. Semua permasalahan-permasalahan kita, baik muamalah, baik akidah, baik sosial dan lain sebagainya, itu diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, di situ disebutkan bahwa bagaimana kita membayar hutang, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan hutang kita kepada manusia yang lain. Bahkan dijelaskan dalam ayat tersebut 1 halaman penuh hanya membahas terkait dengan masalah hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Maka di situ dijelaskan oleh Allah, jika kita memiliki permasalahan terkait hutang, di antara solusinya adalah kita dianjurkan untuk menulis hutang tersebut. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang pelupa. Karena kita khawatir kita tidak ingat bahwa kita memiliki hutang kepada seseorang. Kemudian contoh lain ada di surat Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian merusak bumi setelah aku, kata Allah, memperbaikinya. Itu juga salah satu contoh petunjuk atau larangan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Qur'an. Kemudian larangan tentang zina juga Allah sebutkan, misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melalui Al-Qur'an, tetapi kita tidak memahami makna dari Al-Qur'an tersebut? Mungkin kita memang membaca atau menghatamkan dengan target-target tertentu, tetapi karena kita tidak paham apa yang sedang kita baca, apa yang sedang kita pelajari, sehingga ketika kita tadi membaca Al-Qur'an kemudian melewati Al-Baqarah ayat 282 yang terkait tentang hutang, barangkali kita saat ini sedang terlilit masalah hutang, tetapi karena kita tidak paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terkait hutang tersebut di dalam Al-Qur'an, sehingga ketika kita 1 kali membaca lewat begitu saja, kemudian ketika kita 2 kali membaca lewat begitu saja, sehingga kita tidak mendapatkan pahala dari
memahami atau mentadabburi Al-Quran tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa tersebut? Ya. Mungkin jamaah sekalian, mulai hari ini kita upayakan dengan cara tadabbur Al-Quran. Kita mulai sedikit demi sedikit mempelajari Al-Quran, mulai dari hal atau yang kecil-kecil terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Al-Fatihah, kita membaca terjemahannya. Ketika kita tahu makna Al-Fatihah tersebut, kita jadi punya ilmu baru terkait apa-apa yang terkandung dan faedah yang ada di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Tetapi ketika kita hanya mengejar kebut-kebutan, kita hanya mengejar khataman 1, 2 atau 3 kali tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, maka mungkin bacaan Al-Quran kita mendapatkan pahala, tetapi kita melewatkan banyak hal, terutama petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang sangat modern ini, tentu tidak susah bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, baik itu tarjamah, baik itu tafsir, dan juga lain sebagainya. Karena kita ketika bingung, ketika kita butuh ayat ini menjelaskan tentang apa, ayat itu menjelaskan tentang apa, kita bisa tinggal membuka internet, kita tinggal bisa membuka Google. Di situ bisa dijelaskan tentang ayat-ayat yang sedang kita baca. Bahkan sekarang sudah ada Al-Quran yang ada indeksnya, indeks terjemahan yang ada di halaman terakhir di beberapa penerbit Al-Quran. Di situ sudah dipisah-pisah terkait tema atau pembahasan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya kita sedang ada dalam masalah muamalah, maka di bab muamalah di indeks tersebut sudah dijelaskan ayat berapa yang ada kaitannya dengan muamalah. Kemudian masalah akidah misalnya, di beberapa ayat juga sudah dijelaskan terkait dengan pembahasan akidah dan lain-lain sebagainya, yang mana harusnya itu sudah mempermudah kita yang hidup pada zaman ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sejenak atau di momen Ramadan ini kita sedikit demi sedikit, minimal kita tahu makna atau terjemahan apa yang sedang kita baca. Tidak hanya lafaz ayat Al-Qur'annya saja, tetapi kita mulai membaca baik itu terjemahannya maupun tafsirnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Tentunya bukan hanya membaca saja, tetapi kita berikhtiar agar kita sedikit demi sedikit bisa mempelajari makna dari Al-Quran itu tersendiri, sehingga kita mendapatkan pahala dari membaca lafaz Al-Qurannya, dan juga kita mendapatkan faedah-faedah dari apa makna dan juga kenapa Al-Quran itu diturunkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an